Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nugradiarti dengan NIM 2286206050, Prodi PGSD A 2022 pagi. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester saya, mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan kegiatan simulasi. Untuk memenuhi tugas dari Ibu dosen Eri Rahmawati MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Apakah baik? Alhamdulillah kalau baik. Di sini sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen. Siapa yang hari ini tidak hadir? Tidak ada ya. Baik, Ibu lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui peran Indonesia di ASEAN di bidang ekonomi. Yang kedua, mengetahui sifat dan jenis-jenis magnet. Yang ketiga, kita untuk mengetahui struktur teks formulir. Oke, ada yang masih ingat nggak kemarin kita melakukan pembelajaran apa? Ya, betul, ASEAN. Ada yang masih ingat nggak sih apa itu ASEAN? Baik, ASEAN adalah Asosiasi of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Ada organisasi 10 negara di Asia Tenggara. Ada yang tahu nggak 10 negara di ASEAN itu apa aja? Ya, betul. Ada Indonesia, ada Vietnam, ada Brunei, ada Kamboja, ada Laos, ada Malaysia, ada Myanmar, ada Filipina, ada Singapura, dan ada Thailand. Yang kemarin Ibu jelaskan letak geografisnya, ada yang masih ingat nggak? Letak geografis negara ASEAN terletak di antara dua benua. Benua apa? Ya, betul. Benua Australia dan Asia. Serta ada 2 samudra juga. Coba disebutkan. Ya, betul. Samudra Pasifik dan Hindia, betul. Berdasarkan bentuk secara geografisnya, negara ASEAN itu memiliki ciri-ciri antara lain yaitu compact atau lingkaran, fragmented atau kepulauan, elongated atau memanjang. Yang keempat ada protrude, kompleks dan beragam. Masih ingat nggak letak astronomis Indonesia? Letak astronomis negara ASEAN. Letak astronomis negara ASEAN yaitu tropisnya 0 sampai 23,5 lintang utara sampai dengan
selatan, subtropisnya 23,5 sampai 40 lintang utara atau lintang selatan, kutub 66 sampai 90 lintang utara sampai lintang selatan. Ada yang tahu nggak sih iklim di negara ASEAN itu apa aja? Ya, betul. Negara ASEAN memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Baik. ASEAN yang dahulunya ada 10 negara, sekarang menjadi 11. Ada yang bisa menyebutkan negara yang baru itu negara apa? Ya, betul, negara Timor Leste. Timor Leste bergabung pada ASEAN pada tanggal 11 November tahun 2022. Baik, sekarang kita mulai untuk pembelajaran yang terbaru, yaitu pembelajaran tema 5 subtema 1. Materi yang pertama yaitu peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. ASEAN dalam bidang ekonomi adalah Indonesia menjadi salah satu ekonomi berkembang utama di kawasan Asia Tenggara, memiliki jumlah karakteristik yang menempatkan Indonesia dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Indonesia melakukan kegiatan perdagangan dan industri berbasis ekspor yang membuat Indonesia menjadi salah satu The East ASEAN Miracle tahun 1993. Jadi, peran Indonesia di ASEAN adalah menjadi fondasi ekonomi yang kuat dari sektor industri berbasis manufaktur dan pengelolaan sumber daya alam di ASEAN. Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, ada melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Yang kedua, menyediakan cadangan pangan. Yang ketiga, menyelenggarakan proyek industri. Yang keempat, membuat kawasan perdagangan bebas atau ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama tersebut berupa pengelolaan produk-produk lokal yang ada di negara-negara ASEAN. Lalu, bagi Indonesia, kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Baik, kita lanjut untuk materi yang kedua. Yang kedua ada materi tentang magnet. Apakah kamu pernah menemukan magnet di sekitarmu? Pernah nggak kalian? Pasti pernah kan? Gimana sih kalian pernah menemukan magnet? Ya betul, ada di kulkas biasanya, terus ada di kunci motor. Terus kalian tahu nggak sih apa jenis-jenisnya magnet tuh? Magnet kan banyak, ada jenis-jenisnya itu apa aja. Di sini ada yang namanya magnet batang. Magnet batang itu yang berbentuknya itu seperti persegi panjang, itu namanya magnet batang. Selanjutnya ada magnet silinder. Magnet silinder itu yang bentuknya seperti tabung, ya. Lalu yang ketiga ada magnet lingkaran. Karena namanya lingkaran, pasti magnet itu berbentuknya lingkaran, ya. Terus yang keempat ada magnet jarum yang seperti ini. Magnet jarum berbentuk seperti belang ketupat, ya. Ada moncongnya. Lalu ada yang namanya magnet ladon. Ladon ini kalian tahu nggak itu bentuknya seperti apa? Ya betul, bentuknya seperti tapal kuda. Terus kalian tahu nggak sih magnet itu ditemukan oleh orang mana, negara mana? Belum tahu ya. Oke. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar. Salah satu ujungnya selalu menuju ke arah utara.
Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya sebagai magnetis litos. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya, namun mereka mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet itu tadi. Saat ini banyak teknologi yang menggunakan magnet seperti pengeras suara, layar TV, kaset, dan beberapa contoh lainnya. Oke, selanjutnya magnet. Apa sih magnet itu? Ada yang tahu nggak? Oke, magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda dari bahan tertentu. Magnet memiliki dua kutub. Apa ayo? Benar, ada kutub utara dan kutub selatan. Daya magnet terkuat berada pada kedua kutubnya. Oke, yang berwarna silver ini, warna abu-abu, itu ya kutub selatan. Ya, yang ini itu kutub selatan. Yang merah itu menandakan kutub utara. Dan biasanya di magnet ada yang namanya logo S dan N, yang artinya South dan North. South itu kutub selatan dan North itu kutub utara. Oke, selanjutnya kita mengetahui apa sih sifat-sifat magnet itu. Yang pertama, magnet hanya menarik benda tertentu di sekitarnya. Contohnya, magnet bisa menarik benda apabila benda tersebut juga memiliki magnet. Yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Ini contohnya, maksudnya benda magnet dapat menembus benda itu karena adanya tarik menarik. Yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub, yakni utara dan selatan, seperti yang gambar yang tadi ya, yang ini. Oke. Yang keempat, kutub sesama akan tolak menolak. Kutub yang tidak senama akan tarik menarik. Contohnya begini, Ibu jelaskan ya. Jika yang kita tarik menarik itu antara kutub selatan dan selatan, itu tidak akan menyebabkan tarik menarik. Tapi jika kita menarik kutub selatan kepada kutub utara, itu akan terjadi tarik menarik. Seperti itu. Yang kelima, ada medan magnet akan membentuk gaya magnet. Lalu berikutnya, apa sih manfaat magnet? Oke, ada yang bisa jelasin nggak manfaat magnet itu apa? Belum tahu. Oke. Yang pertama, mengambil benda kecil bersifat logam dari tempat tidak terjangkau atau tidak terlihat seperti sekrup dan jarum jahit. Yang kedua, petunjuk arah pada kompas biasanya ditemukan pada jarum kompas untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Yang ketiga, manfaat magnet yaitu digunakan untuk benda yang terbuat dari besi agar dapat menempel dengan erat. Biasanya fungsi magnet ini digunakan untuk penutup pintu atau yang ada di kulkas dan pengunci kotak pensil. Dan yang keempat, manfaat magnet yaitu dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Biasanya hal ini berfungsi pada dinamo sepeda atau generator. Yang kelima, mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Biasanya hal ini bisa kita temui pada bel rumah dan mikrofon. Yang keenam, untuk membuat sebuah benda yang memiliki unsur besi dan logam agar tidak terjatuh atau bergeser, biasanya digunakan pada hiasan kulkas dan papan catur. Oke, kita lanjut ke materi kita yang ketiga. Yang ketiga ini ada teks formulir. Apa sih, kalian tahu nggak formulir itu apa? Ya betul, formulir itu ada yang pendaftaran yang kayak kalian daftar sekolah waktu awal-awal itu ya. Betul. Tapi tahu nggak sih pengertian formulir itu apa? Formulir adalah secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Contohnya ya, ada nama lengkap, nama panggilan, umur, kelas, hobi, alamat, dan tanda tangan serta tanggal dan tempat pembuatan formulir tersebut.
Lalu umumnya data diri yang harus diisi dalam formulir itu yang tadi Ibu sebutkan, itu tadi. Terus di dalam formulir ada data diri, di dalam formulir disesuaikan dengan jenis formulirnya, jadi nggak boleh ngarang ya. Terus kalian tahu nggak sih ada beberapa jenis formulir? Formulir itu ada banyak, ada 5. Bisa sebutin satu-satu nggak? Ya, formulir pendaftaran yang kalian daftar waktu sekolah. Yang kedua ada formulir kartu keluarga, ini buat yang bikin kartu keluarga seperti papa, mama, itu kalian itu dimasukkan ke kartu keluarga. Lalu ada jenis-jenis formulir riwayat hidup, ini seperti biografi. Jadi data riwayat hidup kalian tulis di dalam formulir tersebut. Terus ada wesel pos. Wesel pos itu seperti kalian mengirimkan surat ke dalam pos, itu biasanya ada nama, alamat, terus kode pos, seperti itu ya. Terus ada juga yang terakhir formulir tabungan. Formulir tabungan itu seperti yang ada di gambar ini. Tuh ada nomor rekening, ada nama, ada uang yang ingin disetorkan, terus nama penyetor, sumber dananya, seperti itu. Nah, ini contohnya formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran biasanya berisi identitas diri kita, diikuti oleh nama lengkap, umur, kelas, alamat, kota, kode pos, nomor telepon rumah, nama sekolah, alamat sekolah, nomor telepon sekolah, terus nomor kartu pelajar. Terus kan ini kan formulir pendaftaran lomba cerdas cermat. Otomatis di sini tertulis ada jenis lomba yang akan diikuti. Jadi kalian kalau misalnya mengikuti lomba, apa lomba yang diikuti kalian isi di sini. Terus tanda tangan dan nama lengkap kalian. Terus ini ada formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Biasanya ekstrakurikuler yang kalian mau ikutin. Biasanya di dalam formulir ekstrakurikuler itu ada nama lengkap, umur, kelas. Nih, di situ nomor induk siswa. Lalu ada jenis ekstrakurikuler yang kalian ikuti. Biasanya di jenis ekstrakurikuler yang kalian ikuti itu ada pilihannya ya. Biasanya nggak ada 1, biasanya 2. Oke, baik. Selanjutnya Ibu akan memberikan LKS. Kalian bisa mengerjakannya sekarang. Ini materinya yang tadi Ibu sudah jelaskan semuanya. Kalian bisa isi di sini. Nanti langsung dikumpulkan. Ibu tunggu. Baik, kalian sudah mengerjakan LKPD dengan baik. Sudah dikumpulkan juga. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah ya. Di sini ada soal evaluasi, yaitu meliputi dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi Ibu sudah jelaskan di materi ini. Apakah ada yang ingin bertanya untuk materi hari ini? Baik, tidak ada yang bertanya. Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf.